Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Yulianti dengan NIM 230 250 502 027, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, kelas TIA. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang peran perangkat lunak. Untuk mengefisienkan waktu, kita masuk saja di pembahasannya. Nah, di sini ada beberapa poin materinya. Yang pertama, peranan perangkat lunak. Yang kedua, macam-macam perangkat lunak. Yang ketiga, contoh perangkat lunak. Dan yang keempat, kategori perangkat lunak. Nah, di sini kita akan menjelaskan lebih detail peranan perangkat lunak. Ada beberapa poin. Yang pertama, menyediakan berbagai fungsi dasar untuk keperluan komputer agar bisa dijalankan. Yang kedua, mengatur kinerja hardware yang terdapat dalam komputer agar bisa berjalan secara lebih simultan. Yang ketiga, sebagai penghubung antar software dan hardware yang terdapat dalam komputer. Yang keempat, sebagai penerjemah atas suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin sehingga akan lebih mudah untuk dimengerti ataupun diterima oleh hardware. Nah, selanjutnya melakukan identifikasi pada suatu program komputer seperti identifikasi kerusakan. Nah, selanjutnya ada macam-macam perangkat lunak. Di sini ada perangkat lunak berbayar, yang kedua freeware, yang ketiga free software atau open source software, yang keempat shareware, yang kelima malware, dan yang keenam firmware. Nah, di sini kita akan menjelaskan secara detail macam-macam perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak berbayar. Software berbayar adalah perangkat lunak yang didistribusikan untuk tujuan komersil. Setiap pengguna ingin menggunakan atau mendapatkan software tersebut dengan cara membeli atau membayar pada pihak yang mendistribusikannya. Contohnya Microsoft Windows, Adobe Photoshop, CorelDRAW, Microsoft Office, dan sebagainya. Nah, selanjutnya freeware. Perangkat lunak ini bersifat gratis, jadi tidak harus membelinya seperti software berbayar. Bahkan, kita bisa menggunakannya tanpa batasan waktu dan bisa digunakan tanpa berbayar sampai kapanpun. Contoh produk freeware ini yakni Google Chrome, Mozilla Firefox, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada free software dan open source atau open source software. Jenis software ini mengacu pada kode sumber yang dapat diperiksa, dimodifikasi, ditingkatkan, dan dikembangkan secara publik oleh siapapun, contohnya Linux, LibreOffice, dan GIMP. Nah, selanjutnya ada shareware. Pengertian dari shareware adalah software yang dibagikan secara gratis yang bisa di-download dan digunakan oleh pengguna. Namun software tersebut penggunaannya hanya berlaku dalam periode tertentu atau ada batas waktunya. Contohnya Internet Download Manager, Ultra ISO, Microsoft Windows, dan Microsoft Office. Nah, selanjutnya ada malware. Malware adalah suatu program yang dirancang dengan tujuan untuk merusak dengan menyusup ke sistem komputer. Software-software ini berbahaya dan tidak diinginkan oleh pengguna PC. Contoh malware mencakup virus, worm, Trojan horse, serta software-software lain yang berbahaya dan tidak diinginkan oleh pengguna PC. Dan selanjutnya firmware. Firmware adalah program yang tertanam pada perangkat keras hardware, berfungsi untuk memungkinkan hardware dan software agar dapat berkomunikasi secara maksimal. Contohnya BIOS atau Basic Input atau Output System. Selanjutnya ada contoh perangkat lunak. Yang pertama, software system. Perangkat lunak sistem atau sistem software adalah sebuah sistem yang mengontrol dan mengatur, memanajemen, memproses, dan mengelola perangkat keras agar berjalan secara optimal. Contohnya Linux, Mac, Windows, dan Android. Yang kedua, software browser. Software browser adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mencari, mengakses, dan menampilkan halaman website di internet. Contohnya Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Opera.
Selanjutnya, software Office. Perangkat lunak ini memiliki fungsi sebagai penunjang urusan perkantoran seperti pengetikan dokumen, akuntansi, media, presentasi, dan sebagainya. Contohnya LibreOffice, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publish Here, dan sebagainya. Selanjutnya ada Find Software. Perangkat lunak ini berfungsi sebagai pengolah gambar atau desain. Anda bisa membuat gambar atau pola tertentu, melakukan editing dan sebagainya. Contohnya CorelDRAW, Adobe Photoshop, Find dan sebagainya. Nah, selanjutnya software antivirus. Antivirus adalah program komputer digunakan untuk mencegah, mendeteksi, dan menghapus perangkat perusak. Software antivirus dapat menentukan apakah sebuah sistem komputer telah terinfeksi dengan sebuah virus atau tidak. Contohnya VG, Norton, Avast, Smadaf, dan sebagainya. Di sini ada kategori perangkat lunak. Ada dua kategori utama perangkat lunak yakni software aplikasi dan software sistem. Nah, software aplikasi merupakan software yang berguna untuk memenuhi kebutuhan khusus atau melakukan tugas. Sedangkan software sistem dirancang untuk menjalankan hardware komputer dan menyediakan platform untuk menjalankan aplikasi di dalamnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi yang saya paparkan di video ini. Mohon maaf apabila ada kata salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.